Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu sintesis protein. Sintesis protein merupakan sebuah proses pembentukan suatu partikel protein di dalam sel. DNA dapat menentukan sifat dan juga identitas dari makhluk hidup karena digunakan untuk menentukan urutan asam amino yang ada pada tiap protein. Kemudian akan disintesiskan pada dalam tubuh manusia, sehingga bisa dibilang proses sintesis protein merupakan proses yang cukup kompleks. Proses ini membutuhkan 20 jenis asam amino seperti mRNA dan tRNA dan membutuhkan ATP sebagai sumber energi dan enzim RNA polimerase yang berperan sebagai pelaksana. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram sintesis protein berikut ini. Yang berikutnya adalah proses pembuatan protein. Sel menggunakan informasi genetik atau gen yang ada pada DNA agar dapat membuat protein. Sementara itu, proses pembuatan protein atau disebut dengan istilah sintesis protein ini terdiri dari 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transkripsi, yang kedua, translasi, dan yang ketiga, terminasi. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah sebuah proses pembentukan RNA yang berasal dari satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Proses ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada tahapan prosesnya akan dilakukan di sitoplasma, yang diawali dengan proses pembukaan rantai ganda oleh DNA. Dan proses ini dibantu dengan enzim RNA polimerase. Pada tahapan proses transkripsi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Inisiasi. RNA polimerase yang terikat pada untaian DNA dan disebut dengan promoter dan berada di dekat gen, karena setiap gen memiliki promoternya sendiri. RNA polimerase akan terpisah dari untaian ganda DNA setelah terikat. Kemudian akan menghasilkan cetakan untaian tunggal yang dapat ditranskripsikan. Yang kedua adalah elongasi. Satu untaian DNA bersama dengan untaian cetakan berikutnya akan bertugas menjadi cetakan RNA polimerase. RNA polimerase akan membaca cetakan ini bersamaan dengan membentuk molekul RNA yang keluar dari nukleotida. Selanjutnya, rantai yang tumbuh dari angka 5 serta 3 akan ditranskripsikan dan membawa informasi yang sama dengan untaian DNA non-template. Yang ketiga adalah terminasi. Pada urutan ini, sinyal akan dikirimkan dan memberitahukan apabila transkripsi RNA sudah selesai. RNA polimerase akan melepaskan hasil dari transkripsi RNA. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, proses pembuatan protein yang kedua disebut dengan translasi. Translasi adalah sebuah proses urutan nukleotida yang ada pada RNA dan diterjemahkan ke dalam urutan asam amino
yang berasal dari rantai polipeptida. Ketika proses ini berlangsung, sel akan membaca informasi yang ada di messenger RNA dan digunakan untuk membuat protein. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, inisiasi atau tahap awal. Ribosom akan merakit di sekitar mRNA agar terbaca, dan tRNA pertama akan membawa asam amino metionol. Tahap ini sangat dibutuhkan untuk memulai tahap translasi. Yang kedua adalah elongasi atau memperpanjang rantai. Di tahap ini, rantai asam amino akan diperpanjang dan mRNA akan dibaca 1 kodon sekali. Asam amino yang sesuai dengan kodon pun akan ditambah ke rantai protein. tRNA akan terus bergerak ke situs A, B, hingga E dari ribosom selama tahap ini berlangsung. Proses ini pun akan dilakukan secara berulang-ulang sampai asam amino yang baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga adalah terminasi. Rantai polipeptida akan dilepas dan proses ini dimulai pada saat stop kodon masuk ke ribosom dan menciptakan rantai polipeptida yang terpisah dari tRNA hingga dilepaskan keluar dari ribosom. Perhatikan gambar translasi berikut ini. Yang berikutnya masuk pada pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak akan dapat digunakan hingga mengalami proses modifikasi. Agar dapat digunakan, maka modifikasi harus digunakan setelah proses translasi dan pelipatan protein. Pelipatan protein ini pun dibagi ke dalam 4 tingkatan proses. Yang pertama adalah tingkat primer, yang kedua tingkat menengah, tingkat tersier, hingga tingkat kuarter. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada asam amino, terdapat 62 kodon yang diketahui digunakan, dan pada tiap kodon ini dapat dibaca untuk digunakan membentuk asam amino. Sedangkan di protein, lebih dari 20 asam amino yang dapat ditemukan. Tiap satu kodon, yaitu adenin, urasin, guanin atau disingkat dengan AUG, memiliki fungsi agar dapat membuat asam amino methionine, serta menjadi start kodon dan memberikan signal untuk memulai proses sintesis protein. 3 kodon tidak dapat membuat asam amino yang disebut dengan stop kodon, yang meliputi UAA atau urasil adenin. Yang berikutnya UAG, urasil adenin dan guanin. Dan yang ketiga UGA, yaitu urasil guanin dan adenin. Ketiga asam amino ini akan mengirimkan sinyal bahwa proses sintesis sudah selesai. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat belajar.